ini saya lagi sempit. Kalau Allah mau buka, kebuka saja nanti rezeki itu. Dan kalau Allah mau buka, tidak harus kita tahu dari mana jalannya. Lebih banyak rezeki yang tidak kita tahu dan mudah bagi Allah, karena Allah menguasai segala sesuatu, menguasai setiap rezeki. Wah, bakal banyak yang tidak diduga-duga. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, segala puji bagi Allah yang menciptakan jangkrik ini. Bagaimana dia makhluk mungil, saling berkomunikasi dengan suara cengkrikannya. Kedengaran tidak ini para pendengar? Masya Allah. Di sana suara gemercik air, hanya ikan tidak bunyi. Masya Allah. Suara angin sepoi-sepoi. Masya Allah. Semua makhluk ciptaan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua bertasbih kepada Allah. Rekan-rekan sekalian, kita akan membahas ini ada kejadian ya. Kejadian nyata nih. Ada seseorang yang menceritakan sesuatu tentang kesulitannya. Lalu karena yang dimintai tolong husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, ingat kisah yang dulu diceritakan itu, yang bapaknya sedang orang tuanya sedang diopname, tetapi suatu saat di sebuah rumah sakit yang ternyata di rumah sakit itu ada santri, dan ketika dikonfirmasikan ke santri itu ternyata tidak ada pasien yang bersangkutan. Ingat kisah yang dulu diceritakan ya. Betapa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu setiap kebohongan, Allah tahu setiap tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu terhadap segala siasat, segala makar, segala yang disembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kepada orang yang beriman husnuzon, cukup ya. Kita kepada orang yang beriman husnuzon, berbaik sangka, dengan keyakinan bahwa kita diperintahkan berbaik sangka, dan kita berbaik sangka karena yakin Allah akan menolong kalau kita mematuhi perintahnya. Ini surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi kita baik sangka. Kenapa kamu baik sangka? Karena Allah yang maha tahu menyuruh kami baik sangka. Dan kami yakin Allah akan melindungi kami dari perbuatan siasat buruk atau strategi orang kalau kami sudah berbaik sangka. Tapi di sana ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang yang beriman ya. Allah tahu kita berbaik sangka karena mematuhi perintah Allah. Dan Allah yang maha baik tidak akan menyia-nyiakan. Kalau ada yang mau berbohong kepada kita, maka Allah tahu setiap orang yang berbohong. Mau bisnis dan orang itu ada niat tidak baik, Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan mudah bagi Allah membuka apa yang ditutupi, karena tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau membuka sesuatu, dan kalau Allah menutup tidak ada yang bisa membukanya. Tentang rahmat Allah juga sama ya. Ini bacakan surat surat Fatir ya.
surat 35 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaftahillah, apa yang Allah anugerahkan, linnas min rahmatin fala mumsikalaha, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia min rahmatin fala mumsikalaha, berupa rahmat, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dih, dan apapun yang ditahan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya min ba'di, sesudah itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jadi ma yaftahillah linnas min rahmatin fala mumsikalah. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita berupa rahmat, maka tidak ada yang mencegahnya. Nah, Allah Maha membuka dan Allah kuasa menutup apapun. Jadi kalau ada orang yang wah itu hatinya mati menurut kita, tapi kalau Allah mau membuka dengan kemahabaikannya, kemahalembutannya, dia bisa terbuka. Terbuka apa? Terbuka bisa jadi mengenal Allah dari yang tadinya tidak mengenal Allah. Allah buka rahmat, seseorang dapat hidayah, dapat itu. Makanya kita tidak bisa memvonis seseorang karena kita tidak tahu. Gini, Allah menciptakan semua manusia. Ada yang dilahirkan di tempat yang tidak mengenal Islam sama sekali, dan Allah lah yang menciptakan dia di sana. Dan Allah tahu ini orang mencari Allah. Ya, seperti yang kemarin disampaikan seorang yang akhirnya jadi mu'alaf, yang selalu berkata, ini wahai yang maha tahu segalanya, saya ingin petunjukmu. Mana nih, ini banyak agama, ini agama mengaku benar, ini mengaku benar. Mana agama yang engkau ridhoi, engkau sukai? Dia minta terus begitu. Dan pasti Allah mendengarkan. Lalu Allah buka jalan, dipertemukan dengan seorang muslim yang ngasih hadiah Al-Quran, lalu dia baca atau dia buka Instagramnya, tiba-tiba ada seseorang yang juga sama-sama bule, blondi, muslim, baru masuk Islam. Oh, dia menganggap ini adalah petunjuk Allah, dan memang begitu, ya, tidak ada yang kebetulan. Nah, maka kalau Allah buka hati seseorang, dapat hidayah. Semua orang ciptaan Allah. Kita pun menjadi muslim karena hidayah Allah. Dan kita harus berharap Allah memberikan hidayah kepada sebanyak mungkin hambanya, sehingga sebanyak mungkin hamba Allah bisa mengenal Allah, bisa patuh kepada Allah, bisa bahagia. Jadi jangan ingin kita ke sorga sendirian dan lihat orang-orang yang belum dapat hidayah penuh dengan kebencian. Mereka adalah sama seperti kita, hamba Allah juga. Harusnya seperti yang dimiliki oleh rasa Rasulullah SAW, sangat menginginkan orang mendapat hidayah. Beliau berjuang siang malam supaya orang dapat hidayah dari Allah, Masya Allah. Nah, kemudian dibuka hatinya dari yang sempit menjadi lapang. Dibuka oleh Allah hatinya menjadi sesudah mengenal Islam semakin yakin ke Allah. Itu Allah yang membuka, hadirin. Rahmat Allah yang paling mahal. Alhamdulillah. Sabar ya. Rahmat Allah yang paling mahal adalah berupa keyakinan. Kalau hati kita dibuka oleh Allah jadi yakin, gimana Allah membuka hati kita jadi yakin? Wah, macam-macam caranya bisa tapi semuanya pakai ilmu, ya. Biasanya kita dipertemukan dengan guru, dan guru ini adalah hamba Allah yang yakin ke Allah. Syariatnya kita berjumpa dengan guru, dengan orang yang yakin, dan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita punya pendamping hidup yang yakin kepada Allah, atau kita diberi teman oleh Allah, entah gimana caranya, Allah yang mengatur kejadian, ada teman yang yakin kepada Allah. Nah, itu bagian dari cara Allah
membuat kita diantaranya jadi yakin. Oh, alhamdulillah. Ini kedekatan nggak sih? Nggak ya? Alhamdulillah, tidak apa-apa. Ya cukup aman. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi Allah membukakan rahmat berupa yakin. Kemudian Allah juga memberikan rahmat berupa kemampuan taat. Yang malas-malas dibuka hatinya oleh Allah sehingga melihat manfaatnya sebuah amal. Keberuntungan kalau kita beramal, ya dibuka kita jadi semangat. Yang sempit hati, yang sedih-sedih dibuka oleh Allah hikmah sehingga mengerti hikmah di balik kejadian. Itu Allah juga yang membuka. Ya Fatah, Allah yang maha membuka, ya Allah yang memberikan hukum. Itu kalau para ulama menyatakan Allah yang memberikan hukum dan juga Allah yang menetapkan, membuka sesuatu. Ini diantaranya membuka rahmat, ya. Jadi kalau anak susah nurut dan kalau Allah buka hatinya, dia bisa saja menjadi anak yang nurut, soleh, karena Allah yang membulak-balik hati. Jadi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, putus asa karena memang Allah menguasai segalanya. Dan kalau Allah memberikan, membuka, memberi rahmat, membuka, menganugerahkan, ya rahmat itu tidak ada satupun yang bisa mencegah, menolak, menghalang-halangi. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau Allah mau ngasih, pasti sampai. Termasuk hal-hal lain yang seperti tadi dikatakan, ya. Kita tidak tahu niat setiap orang, kita tidak tahu siasat setiap orang. Nah, Allah mengetahui semuanya. Kalau Allah mau membuka niat buruk orang kepada kita, itu mudah sekali bagi Allah. Allah kuasa membuka dengan lewat jalan apapun, dipertemukan dengan seseorang yang tahu, atau terlihatnya sebuah informasi, atau ada surat yang kebuka, atau ada WA yang salah kirim, sepertinya salah kirim, padahal dengan izin Allah semua itu terjadi dan bisa terbuka. Jadi kita tidak usah ragu dengan perlindungan Allah, karena Allah mengetahui siapapun yang punya itikad buruk, punya siasat, punya strategi yang tidak baik, dan semuanya tidak ada yang tidak diketahui Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi demikian pula bab rezeki. Kemarin sudah kita bahas, ya. Wah, ini saya lagi sempit. Kalau Allah mau buka, kebuka saja nanti rezeki itu. Dan kalau Allah mau buka, tidak harus kita tahu dari mana jalannya. Lebih banyak rezeki yang tidak kita tahu dan mudah bagi Allah, karena Allah menguasai segala sesuatu, menguasai setiap rezeki. Wah, bakal banyak yang tidak diduga-duga. Kenapa ya tidak diduga-duga? Ya supaya kita yakin bahwa kita ini memang tidak tahu apa-apa dan Allah yang maha tahu segalanya, dan Allah sudah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi pertolongan Allah tuh tidak harus selalu terbayangkan, tidak harus selalu dengan prediksi kita, tidak harus selalu dengan strategi kita, tapi bisa yang tidak terduga sama sekali, yang tidak ada remeng-remeng sama sekali. Kenapa ya Allah begitu? Tidak boleh ditanya kenapa, tetapi ini supaya kita yakin dan tidak putus asa. Dalam situasi sesulit apapun, sepahit apapun, setidak mungkin apapun menurut kita, Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatakan nothing impossible, karena ada yang mengatakan tidak ada yang impossible. Oh, itu bagi Allah. Kalau bagi kita banyak ketidakmungkinan, ya. Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya kita yakin Allah maha membuka, itu termasuk membuka persoalan. Ini persoalan rumit, pelik, tidak terbayangkan solusinya. Aduh, ini sudah saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Itu versi kita, ya. Dan jangan heran nanti akan ada kejutan yang tidak diduga-duga.
jalan keluar yang ada aja, yang sama sekali tidak terpikirkan, yang sama sekali tidak terdeteksi, ada nanti. Makanya husnuzon terus kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, yakin Allah mengetahui semua masalah kita, yakin Allah tahu semua solusi terbaik, Allah tahu kapan waktunya, Allah tahu apa yang terbaik bentuknya, dan tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita solusinya, tidak harus selalu sesuai dengan rencana kita, karena Allah pasti rencananya lebih baik daripada rencana kita, dan cara Allah itu pasti maha sempurna dibanding dengan rencana kita yang sangat dangkal ilmu, pengetahuan, wawasan kita. Makanya rekan-rekan sekalian, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah maha menyaksikan, maha dekat, maha kuasa atas segala-galanya.